Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Rika. Kali ini kita akan belajar pelajaran IPS dengan KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Karakteristik negara-negara Asia Tenggara. Kondisi geografisnya, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki kemiripan. Yang pertama yaitu beriklim tropis. Yang kedua, memiliki curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, dekat garis khatulistiwa. Secara geografis, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki batasan. Di bagian barat berada di antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Bagian utara berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, dan bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Secara astronomis, negara-negara Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Negara-negara di Asia Tenggara dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah negara berbentuk semenanjung, yaitu meliputi negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Dan yang kedua adalah negara berbentuk kepulauan, meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. ASEAN adalah sebuah organisasi kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah karena sama-sama memiliki persamaan kehidupan sosial budaya. Lambang ASEAN adalah padi, dan negara-negara anggota ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Berikut ini adalah lambang organisasi ASEAN ya teman-teman ya. Sekarang kita ke kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Budayanya adalah perbedaan bahasa, keberagaman tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan rumah adat. Malaysia sosialnya adalah memiliki etnis yang terdiri dari Melayu, Tionghoa, dan India, dan budayanya berakar pada kebudayaan Melayu dengan bahasa resmi bahasa Melayu. Brunei Darussalam sosialnya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan Dayak, dan rata-rata beragama Islam. Budayanya, bahasa resminya adalah bahasa Melayu, mempunyai kemiripan dengan Indonesia, yaitu memiliki kampung di atas air. Singapura sosialnya adalah sebagian besar keturunannya Tionghoa, dan budayanya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, India, dan Tionghoa. Budayanya campuran unik dan harmonis dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Kamboja sosialnya adalah suku bangsa Khmer,
Vietnam, dan Tionghoa. Sebagian besar penduduknya penganut agama Buddha. Dan budayanya, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer. Filipina. Sosialnya, suku bangsa asli Filipina, Tionghoa, Indo-Arya. Penduduk asli adalah orang Aeta dan rata-rata beragama Katolik. Budayanya, bahasa resmi adalah bahasa Tagalog, selain bahasa Spanyol dan Inggris. Kebudayaannya merupakan perpaduan unik antara budaya lokal dan budaya zaman kolonial. Laos, sosialnya terdiri dari etnis Lao, suku bangsanya adalah Meo, Yao, dan Thai, dan beragama Theravada. Budayanya, bahasa resminya adalah bahasa Lao, budaya ajaran agama Buddha. Alat musik tradisionalnya adalah kain, dan olahraga tradisionalnya adalah katau. Vietnam, sosialnya adalah etnis Kin dengan agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Budayanya adalah budaya dipengaruhi Tiongkok. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Thailand, sosialnya adalah suku Thai, Tiongkok, Melayu, dan beragama Buddha. Budayanya adalah bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Thai, Mandarin, dan Inggris. Kebudayaan dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan India. Myanmar, sosialnya terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Agama yang mendominasi adalah agama Buddha. Budayanya, bahasa resmi adalah bahasa Burma atau Myanmar, dan Myanmar dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Pemanfaatan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Di Indonesia, sumber daya alam yang didapat adalah dengan memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan dengan hasil seperti padi, sayuran, kopi, teh, karet, dan cengkeh. Potensi hutannya adalah rotan dan kayu jati yang digunakan untuk mebel dan getah dari pohon karet. Perairannya meliputi ikan, rumput laut, dan garam. Di perbukitan juga menghasilkan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Brunei Darussalam, sumber daya alamnya adalah minyak bumi dan gas alam. Pada dataran rendah, lahan pertanian yang dipergunakan adalah menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Filipina, dataran rendahnya, lahan pertanian dan perkebunannya menghasilkan jagung, padi, ketela pohon, tebu, abaka, dan tembakau. Pertambangan emasnya ada di daerah Luzon. Kamboja, terdapat Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar terbesar di Asia Tenggara, dan hasil pertaniannya meliputi padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan perkebunannya menghasilkan tembakau dan karet. Laos, hasil pertaniannya meliputi padi, jagung, dan tembakau. Laos satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Dan terdapat sungai yang namanya Sungai Mekong, dan itu menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Malaysia, hasil hutannya menjadi komoditas ekspor, dan hasil pertambangannya seperti di kilang minyak di Kuala Terengganu dan tambang timah di Perak. Hasil perkebunannya adalah karet, dan Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Myanmar,
Sumber daya alamnya yang dimiliki adalah tembakau yang terdapat di lembah Sungai Citang, teh terdapat di Platosan, sayuran di pantai Arakan Yoma, dan pertambangan timah di wilayah Tenasserim. Singapura, karena Singapura adalah negara dengan wilayah yang tidak besar, maka pertanian dilakukan dengan cara hidroponik dan beberapa wilayah dijadikan peternakan unggas. Thailand, pertaniannya adalah padi, dan padi merupakan hasil terbesar dan terletak di sepanjang Sungai Chao Phraya, dikenal sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Pertambangannya meliputi timah, timbal, seng, dan mangan, dan itu terdapat di semenanjung Thailand. Kegiatan penangkapan ikan di Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam. Dan yang terakhir adalah Vietnam. Vietnam merupakan pusat industri utama di kota Ho Chi Minh. Industri yang berkembang yaitu pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Pertaniannya meliputi buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Dan hasil hutannya meliputi kayu jati dan rotan. Demikian penjelasan materi IPS mengenai kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN dan pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kita bertemu lagi dengan materi IPS selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.